Saya ingin ini, saya kan mualaf Bang, ingin kembali lagi gitu. Saya kan dulu kan pertamanya belum tahu kalau kalau Al-Quran itu seperti apa gitu kan, belum tahu gitu. Karena saya mualafnya dari gadis gitu, bukan sekarang lah gitu. Jadi aku nih Sebentar, kalau dari logat-logatnya bicara ini pas kayak tetangga saya ini. Ibu dari mana? Lampung, saya Palembang? dari Kalimantan Barat. Oh, Kalimantan Barat. Oke, pikir saya Iya. tetangga saya. Ternyata salah saya, teman-teman. Baik. Iya, Oke. saya pertamanya ditentang oleh orang tua, sebenarnya ditentang. Buat apa kamu masuk Islam? Karena kamu belum tahu sebenarnya Al-Quran itu seperti apa katanya. Jadi sekarang setelah adanya Bang Edis, saya berpikir ulang karena saya kan nggak ngerti nih Al-Quran. Sementara di Al-Quran yang saya beli, nggak tahu lah yang di pasar ya ada enggaknya yang temanya bahasa Indonesia gitu kan. Istilahnya kan kita kan orang awam gitu. Yang di Al-Quran ini aku nggak ngerti kan karena kan kebanyakan juga kan mereka kan istilahnya Al-Quran ini nih nggak ada tulis yang aku beli ya, nggak ada bahasa Latinnya gitu, bahasa Indonesianya kan Arab semua kan, sementara kita kan bukan orang Arab ya, kita nggak tahu gitu artinya, kita nggak tahu gitu. Tapi setelah saya nonton Bang Edis TV, saya selusuri keluarga saya kan ada yang Muslim, mereka hanya bisanya tertunduk gitu. Kalau itu apa tuh tertunduk arti apa yang saya tanya itu ingin tahu gitu kan, semua orang otomatis kan ingin agama yang paling bagus gitu, benar atau enggak. Nah terus saya bertanya nih, kan ada paman saya juga yang bibi saya nikah dengan orang Tapi Islam gini, gitu ya kan. gini, kita di sini itu bukan channel yang berdasarkan pengakuan semata. Gini Bu, saya mau tanya dulu nih. Jadi Islam ketika masih gadis, sudah berapa tahun yang lalu itu? Udah sekitar 20 lebih lah gitu. 20-an tahun lebih yang lalu. Sebelumnya apa? Sebelumnya saya agama Katolik. Sebelumnya Katolik. Iya, saya kan Berarti bertanya nih. selama 20-an tahun lebih menjadi seorang muslimah, sholat nggak? Ya saya sholat gitu. Bagaimana Tapi setiap saya sholat coba itu gini bagaimana Bang. sebentar, bagaimana doa-doa sholat coba? Karena nanti disangka Anda nyamar-nyamar jadi Islam untuk menjelek-jelekan Islam Enggak, gitu. saya Kami nggak nggak mau. nyamar. Coba lihat. Ini semua. Saya juga ada. Kita tes dulu. Kita di sini harus Sebentar, Bang, sebentar. Ya, Jadi nggak apa-apa, nyamar santai ya, saja. Sebentar. Kita nggak boleh berdasarkan pengakuan-pengakuan itu, harus kita buktikan. Pengakuan harus disertai dengan bukti gitu Dikira ya. nyamar gitu enggak? Ini saya nggak nyamar. Ini nih Al-Quran. Ini nggak ada tulis Indonesianya sama sekali. Ini nih tulisannya nih tulis Arab semua. Iya. Coba dizoom. Iya, Jadi betul, nggak betul. ada Kelihatan. itunya sama sekali. Nah, saya ini bicara yang apa adanya gitu. Nah ini hanya buku Yasin. Ini udah koyak karena lama Coba ya. baca Setiap surat ada Yasin, orang coba. yang meninggal kan Bang, mengaju Bang. Setiap ada keluarga meninggal tuh ngaju, suruh bikin buku ini. Biar nanti dibagi gitu. Oke, coba gini Bu, tenang. Coba baca dulu salah satu surat dalam Al-Quran yang biasa Anda baca, biar kami silakan. Nggak tahu saya itu karena tulis Arab juga. Saya nggak karena Yang Anda gimana hafal? ya? Yang hanya alif, batasa, za. Bukan, satu yang surat gitu, dalam gitu. Al-Quran. Ini yang saya ini ya. Ntar dulu. Satu surat dalam Al-Quran yang Ibu ingat. Ya. Full a'udzu birabbil. Ini itu ya. Bukan yang ada di Al-Quran. Ini adanya di buku Yasin ya. Oke, yang silakan. di Yasin aja karena Silakan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarril ma khalaq wa min syarril hasikin hinsa waqab wa min syarrin nafasatil fuahad wa min syarrin hasikin hinsa hasad. Sah. Islam sah. Pokoknya Iya. syarat menjadi orang Islam itu pinter baca huruf Arab. Nah, itu sah jadi orang Islam. Enggak Bang, kita kalau mau masuk Islam itu tuh Bang disunat.
Kalau kita mualaf itu tuh disunat. Terus Perempuan? ada minum air tanah ya. Kalau saya kemarin minum air tanah, tapi orang tuanya udah meninggal karena udah lama ya. Udah tua Perempuan juga disunat? Bukan disunat. Dia Perempuan pakai juga daun sirih. Kita disuruh minum air tanah itu tuh air tampung, kayak ada tampung tawar gitu. Tampung tawar kayak orang kampung yang mau berobat gitu. Oke. Nah, kalau di Oke, daerah baik, saya, tapi baik. saya Oke, nggak tahu kita kalau di sudah daerah nangkap nih. lain gitu. Lalu Ya, ya. apa yang membuat Anda ingin meninggalkan agama Islam? Makasih Bang Ceki. Saya gini bang, selama ini saya sholat gitu, saya nggak peduli lah tulis Arab karena saya nggak ngerti, nggak ngerti artinya juga, saya nggak paham tulisnya, agak saya nggak bisa itu ngajinya karena nggak ada tuh itu ya, kemungkinan ada tulis bahasa Latinnya yang jual di pasar, cuma yang saya beli ini bukunya, buku Al-Quran itu nggak ada sama sekali. Kita berpikir gini, saya sholat ya saya sholat sesuka saya, suka karena apa? Maksudnya kan kalau memang Allah itu maha pencipta, dia kan mengerti, benar nggak? Apapun bahasanya, bukan berarti hanya bahasa Arab kan gitu. Ya. Nah, jadi saya menurut saya aja berdoa gitu bang. Kalau saya sholat tuh. Tapi kalau dalam agama Islam, kalau tidak bahasa Arab nggak sah, karena kemungkinan besar Allah orang Arab. Enggak. Kalau Allah kan maha pencipta. Berarti kan yang mencipta justru seluruh menjadi umat. pertanyaan Bahkan gini, bahasa Bu. ibarat kata. Kalau Allah haji, itu maha tanah, apa pencipta, bagaimana mungkin Anda sholat harus pakai bahasa Arab? Apa dia nggak bisa bahasa yang lain? Ya, gini bang. Kalau masalah itu saya nggak itu ya, karena saya selama ini saya sholat, saya puasa, saya itu kok setiap doa saya. Yang saya rasakan keluarga saya maupun suami saya kok sakit-sakitan, udah sih kita melarat tambah melarat gitu. Kata mereka itu ujian. Loh, kalau memang itu kan istilahnya kan ujian itu tidak akan mungkin memberi orang kira-kira nggak mampu gitu kan menghadapi ujian yang sudah sebesar itu. Pokoknya banyak yang nggak saya ceritakan aja ya. Gini. Yang jelasnya kalau ini menurut saya, ini bukan orang ya, saya nggak mau menyamakan orang dengan saya, nggak. Ini menurut saya. Selama ini kalau memang Allah, saya berpikirnya gini, kalau memang Allah yang menciptakan gitu, yang menciptakan dunia ini, kenapa setiap ada Yasin ataupun setiap kita sholat yang disebut itu pasti ada nama Muhammadnya gitu. Nah gitu. Karena Muhammad Otomatis kan Tuhannya harus, orang Islam. seharusnya kan kita kan ya Allah ya Rabbi gitu kan, ya, harusnya kan disebutkan ya Allah ya Tuhan yang maha pencipta gitu kan, yang maha mengetahui gitu kan. Bukan salah sedikit bang, kalau saya perhatikan, saya kan sering tuh Yasin apa dan kok namanya Muhammad, yang bukan yang dipuja, yang kita puja itu harusnya nama Allah gitu. Gitu yang menurut saya gitu, menurut saya, apalagi saya nggak tahu Al-Quran itu istilahnya apa sih sebenarnya. Dan benar apa kata abang tadi, banyaknya orang Islam itu kemungkinan nggak ngerti ya bang, apalagi yang zaman dulu gini, yang namanya Maria tadi bang. Nah, ibunya Yesus itu, karena di situ kan dituliskan nggak pakai bahasa Indonesia ya, tulis Arab, jadi ditulis Arab semua bang. Coba lihat buku Yasin aja tulis Arab, hanya segelintir aja yang itu bahasa Indonesia diartikan dipakai bahasa Indonesia gitu. Nah kemungkinan orang zaman dulu kan mungkin kan istilahnya mungkin ini benar juga apa tuh juganya orang yang pemahamannya kurang, namanya orang tua zaman dulu kan. Banyak yang nggak ngerti ya, percaya aja kemungkinan gitu. Contohnya saya, kok saya ini bego banget gitu ya. Kalau begonya dalam arti apa? Setelah yang dikatakan Maryam itu adalah ibu, kalau di Al-Quran itu kan ada nama Maryam itu ada bang. Di Al-Quran, Maryam ya. Ya ada. Benar atau enggak? Ada, benar. Ibnu Maryam. Maryam itu kan sebenarnya ibunya Yesus. Nah gitu. Nah, tapi kan mereka itu kan memungkiri, di seolah-olah ditutupi. Tapi kalau orang ustadz yang udah ngerti,
Tapi kan kebanyakannya kan pura-pura nggak tahu gitu. Bukan mereka tuh nggak tahu, tapi pura-pura nggak tahu. Jangan sampai nanti kan kebanyakan, nanti pergi nih gini kan gitu. Tak saya lama-lama berpikirnya, kok saya jadi bodoh sih, kok saya jadi oon sih. Dulu saya agama Katolik kok bisa-bisanya saya mau ke Islam gitu kan. Nah jadi saya berpikir lagi, kalau memang itu tuh ibunya Maryam, itu ibunya Yesus, berarti salah dong saya pilih agama. Ini saya ya, saya nggak mau ituin orang lain ya, jangan disangkut pada orang lain. Ini menurut saya gitu. Ya, ini urusan saya bertanggung jawabnya dengan yang sang pencipta gitu. Berarti salah dong saya pilih agama gitu. Bahkan saya bilang dengan anak saya kan udah Islam juga karena masuk itu Islam ya. Saya bilang anak saya, "Nong, nanti kalau kita kembali lagi ke ikut mau enggak ikut Katolik?" "Mau," anak saya bilang kayak gitu. Nah, kita pelajarin dulu Nong. Saya bilang kan kalau onong tuh kan kalau bahasa kami orang Dayak kan itu sayang, anak kesayangan gitu ya. Kita pelajarin dulu Nong, jangan sampai kita salah langkah gitu. Nah, contohnya sekarang aja kita selama kita Bunda masuk agama Islam, sakit tuh enggak ada henti-hentinya Nong, bilang kayak gitu. Tidak ada henti-hentinya, ada aja penyakit gitu. Dulu saya agama Katolik nggak pernah sakit. Jadi Nggak pernah begini. sakit. Jadi ketika ibu dulu Katolik, orang Katolik itu kan menghormati Bunda Maria. Nah, ketika di Islam malah menghormati Bunda Aisyah. Padahal di dalam Al-Quran tidak pernah disebut itu Bunda Aisyah. Iya. Istri-istri Muhammad nggak ada pernah disebut di dalam Al-Quran. Satu-satunya wanita yang disebut dalam Al-Quran itu hanya Maryam. Bayangkan, satu-satunya wanita. Dan Muhammad berkata, di dunia ini setiap orang lahir itu pasti disentuh oleh setan, kecuali Maryam dan anaknya. Itu Muhammad yang bilang. Tapi yang terjadi kepada orang Islam malah kebalik-balik. Orang Islam malah memuliakan Aisyah, memuliakan Khadijah. makanya nama-nama orang Islam Khadijah, Aisyah, Ummu Kulthum. Jadi memang serba salah memang. Iya benar Bang. Cuma gini Bang, pasti ada ustadz yang benar-benar jujur. Pasti ada Bang. Cuma mungkin mereka nggak berani gitu. Tapi Karena sekarang takut jamaahnya habis. Iya, setelah adanya Bang Edis TV, udah mulai tuh ada berani bicara, ada, udah mulai biasanya ustadz-ustadz itu takut jamaahnya habis. Nanti kalau jamaahnya habis, bagaimana menghidupi istri-istri para ustadz? Ya kemungkinan kayak gitu juga mungkin. Tapi sekarang udah mulai Bang, semenjak adanya Abang, udah mulai mereka berani berbicara gitu kan. Secara perlahan-lahan mereka udah mulai berani mengatakan. Saya kaget loh dengar Pak Ustadz ngomong. Ternyata katanya di hadis berapa itu ya, di nomor berapa ada lupa aku. Itu memang benar katanya ada bla 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 bla. Hah? Hadis apa itu? Bla 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 apa? Coba yang jelas dulu. Pokoknya tentang hadisnya itu ada bundanya Maryam yang Yesus itu memang di Al-Quran tuh ada pengatanya itu apa tuh namanya? Memang dibenarkan ada, cuma kan istilahnya ditutupin. Ada satu ustadz yang jadi menurut Al-Quran Isa itu atau Yesus ya, kalau Islam konsisten ya, sebagai seorang yang suci. Sedangkan Muhammad itu sebagai seorang yang berdosa menurut Al-Quran. Makanya orang Islam itu nggak percaya Al-Qurannya, mereka percaya omongan ulama. Tapi aku kaget Bang dengarnya kemarin ada videonya, HP ku rusak satu. Kalau nggak rusak, aku kan semua itu kan ku ambil, ku download di itu ya, ku simpan gitu ya, dengar ceramahnya. Di situ aku tersentak Bang, kaget. Aku kagetnya luar biasa.
Kenapa aku telepon ibuku, ibu, ma, aku mungkin nanti aku mau balik, ma, aku bilang kayak gitu. Cuma belum sekarang, aku bilang, karena mau urus surat pindahan aku, bla 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 bla, bla, kan aku bilang kayak gitu. Lama susah juga, nggak semudah membalik telapak tangan, aku bilang. Kalau sekolah tempat ibuku tuh kan jauh, aku bilang kayak gitu, butuh kendaraan juga, aku bilang. Ya, Dengan ibuku, jangan kamu menunda-nunda begitu. Kebenaran, kalau sudah tahu kebenaran, jangan ditunda-tunda. Apalagi setelah nonton Edis TV semakin jelas lah kan? Betul tidak? ya makanya aku bersyukur bang, aku mohon dengan abang kan istilahnya ngerti nih bahasa Inggris ngerti, istilahnya abang udah pernah belajar sekian tahun, abang udah ngerti, tolonglah ceritakan bang yang dibongkar gitu, biar semuanya yang mualaf-mualaf tuh melek gitu, jangan mereka hanya didengar Rata-rata yang omong-omong doang. mualaf, rata-rata yang mualaf nonton channel saya itu inbox Banyaknya saya. gini bang, mereka apa tuh ada juga yang mengaku-ngaku mualaf, ada satu perempuan bang yang kacamata tuh, pada dasarnya dia Islam bukan mualaf. Coba dengarnya apa tuh namanya mereka itu kan istilahnya kamu mualaf nanti surga tempatmu. Apa jaminnya kalau kita itu surga tempatnya kan begitu. Nah, Muhammad saja tidak menjamin surga kok. iya, saya berpikir gitu bang. Makanya tetangga saya ini kan Muslim semua. Kemarin udah lama bang, udah berapa bulan saya lawan bang. Saya bilang kayak gitu. Ternyata aku bilang kita sama aja, kamu, aku, dan yang lainnya dibego-begoin juga. Aku bilang kamu sok pintar, tapi aku sih memang bodoh. Aku bilang kayak gitu. Kenapa kalian yang paham tentang itu? Kenapa kalian diam aja? Aku bilang. Tapi Malah gini, kalian tapi gini saya tanya, ikut-ikutan. mualaf karena apa? Pasti gara-gara kawin, pasti gara-gara nikah. Enggak. Aku Suami ikut teman muslim. kemarin. Muslim, dia Muslim. Ya pasti Aku gara-gara bertanya nikah ini. dengan kemarin suamiku, Nggak enggak salah bang, lagi. bukan bang, bukan karena itu. Aku ikut temanku ceritanya, temanku kan banyak orang Islam. Terus aku bertanya dengan suamiku, apa sih benar ini gini-gini? Tapi beliau yang asli Muslim nggak mau cerita. Oh, dibiarkan saja sebagai seorang Katolik waktu itu. Bukan dibiarkan, maksudnya aku bertanya tentang Islam. Ya jelas aku ingin tahu loh bang. Tapi nikahnya di mana? Di gereja atau di masjid? Di masjid. Kamu ketahuan. Ya iyalah, bilang saja begini, karena pernikahan begitu. Tapi yang saya sampaikan beginilah, intinya saya sampaikan kepada Anda, jangan tunda-tunda untuk meninggalkan agama Islam. Karena kalau Anda jadi pengikut Muhammad, pasti Anda nggak jelas. Kalau Anda jadi pengikut Yesus, pasti surga. Ikut Muhammad, pasti nggak jelas. Dari mana dalilnya? Ada ayatnya, bisa saya tunjukkan. Muhammad itu tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia, apalagi terhadap para pengikutnya. Makanya Oh iya, apa, saya Bang? ada teman, ini teman-teman pada ngomong. Saya ada teman, ya itu seorang Katolik tuh, RK. Coba aja ke tempat dia, karena dia Katolik lebih ngerti. Kalau saya kan Protestan, gitu. Tapi enggak Bang, aku udah bulat pemutusan aku Bang, aku kembali dengan agamaku. Cuma belum sekarang, aku Iya, sekarang jangan lagi ditunda-tunda, ngurus-ngurus itu. begitu. Ini rumah juga mau aku jual, aku pindah ke tempat ibuku, aku enggak itu. Karena apa? Mahum suamiku dulu aku tanya, sebenarnya Suami dulu, hanya maksudnya orang gimana? yang almarhum suamiku udah meninggalkan. Oh, meninggal. Aku nanya sama mereka. Ini aku nikah lagi bang, nikah lagi dengan orang itu juga. Cuma Muslim almarhum juga. suamiku Muslim. Orang kata-kata dia, aku ingat bang. Ingatnya gini, katanya hanya orang yang tidak tahu artinya Islam itu yang nggak ngerti. Semua agama itu bagus. Maksudnya semua agama itu bagus. Katanya mereka kan kebanyakan yang suka ngina agama lain kan mereka nggak tahu katanya gitu. Nah, tapi beliau juga tidak pernah melarang aku kalau aku kembali di agama lamaku. Almarhum suamiku nggak pernah melarang gitu. Baiklah, intinya itu saja Bu ya. Intinya ceritanya sudah kami tangkap. Saya hanya berpesan kepada teman-teman, kalau ada orang-orang seperti Ibu ini, silakan kepada pihak-pihak terkait langsung dibimbing begitu. Tapi ingat teman-teman ya, jangan, karena begini, ini mohon maaf ya, bukan saya tuduh Anda ya Bu ya. Banyak orang ini naik ke channel saya ini, pindah agama begitu masuk Kristen, nanti ujung-ujungnya nanti dia bilang, "Bang, saya minta ongkos, saya minta ini."
Itu yang penting Anda tidak seperti itu. Iya, saya enggak bang, enggak. Sedang saya ke mereka bilang nanti kamu kata kalau masuk Islam dapat ABCD, pret. Saya aja enggak pernah dapat apa-apa di Ya. sini. Jadi intinya Nggak itu pernah. saja. Kita sudah dapat poinnya. Silakan Anda datangi gereja terdekat. Ya kalau Anda Katolik tadi kan belajar sama siapa di situ. Kalau saya di dalam struktur organisasi Katolik saya tidak Di terlalu sini, mengerti. di sini dilarang bang masalahnya. Makanya aku mau kembali di kampung. Oh di kota. Gereja banyak di Oh, sini. di lingkungan ini Muslim semua. Nah, Ya pelan-pelan lah. makanya saya tuh mau pulang. Saya tidak walaupun saya tidak pulang, otomatis saya pindah di lingkungan yang orang-orang Katolik gitu. Oke. Otomatis rumah ini akan saya jual. Baik. Oke lah, baik. Untuk Poinnya saya- sudah sampai. Kita Ya, sudah terima. kasih. Semoga nanti ada yang lihat atau mungkin tetangga Anda. Saya sarankan kepada Bang RK Banyak- itu. banyak Dia kan mereka Katolik. nonton, banyak. Silakan nanti bisa Banyak mereka dibimbing nonton. sama dia. Oke gitu ya. Ya. Oke, Makasih. terima kasih Bu Abes Kasih. Oke, kita kasih turun ya.